Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li a'immatina wa li azwajina wa li abnaina wa li sairil muslimina wal muslimat. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk bisa berada di tempat yang mulia ini dengan aktivitas belajar ilmu agama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Tabarakahu wa ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita pun tak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan bimbingannya dalam majelis ini agar kita bisa melewati majelis ini baik sebagai pembicara ataupun penyimak, melewatinya dengan sesuai apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan semoga dengan taufik tersebut majelis ini menghasilkan tambahan keimanan untuk kita, tambahan kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan yang pertama, pembahasan kitab Khulasah Ta'limil Ilm li Fadilati Syekh Shalih Ibn Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kita terakhir berbicara atau terakhir mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu riayatu haqqi syaikhi tahtaju ila sabar. Di antara kesabaran yang dibutuhkan adalah sabar ketika kita bermuamalah, berhubungan dengan pengajar ataupun dengan guru, maka sedapat mungkin, sebisa mungkin kita bermuamalah dengannya dengan muamalah yang terbaik, dengan muamalah yang terbaik. Dan sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana sesama sahabat Nabi SAW mereka memperlihatkan sehingga tercatat di dalam sejarah bagaimana sahabat mengambil ilmu dari orang yang lebih dahulu dari mereka,
mengambil ilmu dari sahabat lainnya yang lebih dahulu, berilmu dari mereka, bagaimana mereka menjaga kehormatan guru-guru mereka, menjaga kehormatan sahabat-sahabat yang mereka ambil gurunya. Ya, kalau jamaah sekalian membaca sejarah ini sangat menakjubkan, ya, sangat menakjubkan. Bagaimana mereka bersikap kepada guru-guru mereka, pengajar-pengajar mereka. Sampai Ibnu Abbas pun yang didoakan oleh Nabi untuk menjadi ahli tafsir, maka Ibnu Abbas ketika berkunjung ke rumah Zaid bin Thabit dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas tidak mengetuk pintu rumahnya. Dan ketika ditanya, maka Ibnu Abbas mengatakan, beginilah kami dididik oleh Nabi SAW ketika bermuamalah dengan orang yang berilmu. Ya, semoga jamaah kita bisa punya sikap sabar untuk bisa bermuamalah yang terbaik bersama guru-guru kita. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, an-naw'u ats-tsani. Jenis yang kedua dari kesabaran yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Silakan Mas, sudah siap ya? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis yang telah dialih bahasakan, bersabar dalam ranah ilmu, poin yang kedua di halaman 79. Bersabar saat mengajarkan ilmu. Duduk bersama para murid memerlukan kesabaran. Iya, cukup dulu. Sabrun fi adaihi, sabar dalam mengajarkan. Coba antum kita sama-sama berpikir. Kita sama-sama berpikir ketika mengajar itu membutuhkan kesabaran. Dan terutama ketika kita tidak mampu untuk sabar, itu sebab utamanya apa? Sebab utamanya apa coba? Ketika seorang tidak mampu untuk bersabar, sebab utamanya apa? Niat. Ilmunya kenapa Pak Vito ya? Belum paham. Ya, saya ulang ya. Ketika kita dalam mengajar atau dalam apa saja, bukan hanya mengajar, terkadang kita tidak bisa bersabar. Dan sebab utamanya apa? Apa Ibu? Lemah apa? Nggak apa-apa Bu, bicara aja. Kalau malu-malu di WA ke suaminya, suaminya WA ke saya.
Suami yang mana? Gimana jemaah? Kenapa sebab utamanya? Ya ini, kenapa Nabi Musa gagal mendampingi Khidir? Kenapa? Itu sebabnya itu dia. Kenapa? Nggak sabar. Iya memang nggak sabar. Terus kenapa bisa sampai nggak sabar? Itu karena belum punya ilmu, belum punya ilmu. Gitu. Maka memang ilmu adalah wasilah yang Allah wasilahkan di atas muka bumi ini untuk mencapai sesuatu. Ilmu adalah wasilah perantara untuk mencapai kemuliaan yang telah Allah tetapkan di bumi ini. Maka segala sesuatu membutuhkan ilmu. Untuk bisa sabar butuh ilmu. Sehingga nanti pertanyaan sampai kapan sabar itu nanti bisa terangkat. Jadi tidak ditanyakan lagi sampai kapan sabar. Karena seorang sudah mengetahui, sudah tahu jawabannya. Sabar itu sampai orang mati. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Tangsel, tangkot tuh ada batasnya tuh. Batas. Kota internet ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Baskot apa? Batas kota. Jadi sebelum melangkah sesuatu itu butuh kesabaran. Kenapa mesti sabar? Misalnya seperti sabar dalam beramal. Ya, sabar dalam beramal. Iya, untuk sampai sabar ada pahala itu butuh ilmu. Ilmu seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa yang menjadikan Abu Hurairah bisa bersabar sampai mati? Apa? Karena ilmu yang Abu Hurairah punya. Gini jemaah, Abu Hurairah kehilangan apa? Kehilangan hartanya. Habis hartanya ya, nggak bisa. Sulit untuk apa? Makan gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata para ulama, penuntut ilmu sejati salah satunya adalah Abu Hurairah. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Dengan kurang lebih 3 tahun menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sampai di kita hari ini. 3 tahun. Oleh karena itu orang-orang Syiah gak terima tentang ini. Gimana caranya 3 tahun bisa banyak meriwayatkan hadis? Padahal memang secara riwayat terbukti Abu Hurairah benar-benar menghabiskan waktunya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang menjadi sebab Abu Hurairah bertahan? Susah untuk menjadi pelajar seperti Abu Hurairah, itu susah. Ya, untuk bisa menjadi pelajar seperti siapa? Abu Hurairah itu susah. Sulit. Terlebih lagi kita yang sudah ada kecintaan terhadap dunia. Sulit. Ya, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah.
kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah dengan kondisinya seperti itu, beliau tidak memutuskan untuk apa? Tidak memutuskan untuk menghentikan proses menuntut ilmunya. Tidak menghentikan pola hidupnya. Tidak mengganti pola hidupnya. Kenapa dia tidak mengganti pola hidupnya? Bisa enggak Abu Hurairah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kayaknya ana sama antum seminggu 2 kali aja deh. Terus 3 harinya mau ngapain? Ana mau cari uang, cari nafkah. Bisa atau tidak Abu Hurairah seperti itu? Bisa atau tidak? Bisa. Makanya kalau antum baca riwayat Abu Hurairah hidupnya setelah jadi penuntut ilmu, itu benar-benar dari sisi apa? Dari sisi keduniawiannya benar-benar memprihatinkan. Tapi selalu saya sebutkan, siapa yang nggak kenal dengan nama ini hari ini? Siapa yang belum pernah dengar nama ini hari ini? Jangan kita taunya Abu Hurairah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi kita tidak tahu bagaimana pahitnya siapa? Proses yang dilewati oleh Abu Hurairah. Yang membuat Abu Hurairah bisa bertahan setelah taufik Allah adalah ilmu. Setelah taufik Allah adalah ilmu. Dia berjalan terus, berjalan. Dia siap dengan berbagai macam kondisi, resiko, dia siap. Itu jemaah, ya itu. Dalam semua hal demikian. Dalam semua hal demikian. Hubungan rumah tangga butuh ilmu untuk bisa bersabar. Hubungan rumah tangga jika tidak ada ilmu untuk bersabar, kira-kira sebulan ada nggak yang cerai? Hubungan rumah tangga sebulan cerai ada? Ada. Hah? Ada ya? Ada bu? 1 bulan baru menikah cerai. Jangan 1 bulan, 1 hari ada. Ya, saya punya kenalan nikah, hari ini ngundang, hari ini undangannya, besok talak bain, putus. Dibutuhkan kesabaran ya. Kalau tidak sabar, sabar butuh ilmu. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata Khidir apa? Antum jangan tanya ya, apa yang mau ana lakukan, jangan tanya. Diminta jangan tanya. Tapi pada akhirnya Nabi Musa bertanya sampai akhirnya tidak bisa mendampingi Khidir. Bagaimana Nabi Musa bisa bersabar tentang sesuatu yang dia belum punya ilmunya? Seperti itu jamaah. Jadi untuk sabar pun membutuhkan ilmu. Nah, ketika di sini poin nomor 2 beliau mengatakan sabrun fi adaihi, sabar dalam mengajarkannya, menjalankan, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kenapa butuh kesabaran? Misal, kenapa kita marah-marah ketika mengajar kepada pelajar yang nggak ngerti? Kenapa? Misalnya kita bilang gini, ini contoh ya, bahasanya misalnya
udah dijelasin 20 kali kamu nggak, terus digunakan kata-kata yang kasar lah ya gitu. Sudah dijelaskan sekian kali nggak paham, terus digunakan kata yang nggak bagus gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nih sekarang antum lihat, cari riwayat Nabi, kata Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantunya Nabi ya. Anas nih 10 tahun menjadi pembantunya Nabi. Kata Anas apa? Kata Anas nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya ya. Oke, jangan pulang dulu, kalau pulang nggak dengar nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Khulasah Ta'limul Ilm. Jadi yang dikatakan oleh Anas bin Malik setelah beliau menjadi membantu Nabi SAW, maka Anas mengatakan apa? Apa yang Nabi katakan? Atau apa yang Anas katakan? Nabi tidak pernah berkata terhadap apa yang dilakukan oleh Anas, kenapa antum melakukan? Nabi tidak pernah berkata terhadap apa yang tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan. Ini pelajaran yang dijadikan oleh ahlul ilmu, terutama dalam mengajar, dan terutama dalam mengajar anak-anak secara umum, mengajar manusia secara umum. Para ulama membahas apa yang menjadikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bertahan seperti itu. Para ulama memberikan penjelasan karena di antara karakter orang yang belajar berbeda dengan orang yang sudah memiliki ilmu. Orang yang belajar di antara karakter atau di antara keadaan dirinya adalah di antaranya adalah lambat dalam memahami pelajaran. Di antara karakternya lambat di dalam memahami pelajaran. Maka ini yang harus diketahui, diilmui oleh siapa Pak? Pengajar. Sahih. Akan ada di antara pelajar yang memiliki pola, yang memiliki keterlambatan di dalam menerima pelajaran. Lola ya, apa tuh? Loading lama, Masya Allah. Banyak bahasa ya beliau ya, kosakatanya banyak, Masya Allah. Lola temannya Loli. Ya jamaah, sehingga
kalau seorang pendidik memahami kondisi ini, kondisi yang belajar sama dirinya beda. Bedanya apa? Kita bilang fahimtum misalnya gitu. Kalian paham? Gitu. Terus ketika murid bilang fahimna, kita bersyukur ya, alhamdulillah. Kemudian ketika murid bilang manafham syai'an, tidak ada yang kami pahami sedikit pun. Tidak ada yang saya pahami sedikit pun, tidak ada. Di antara respon yang akan terjadi marah guru. Sahih ya? Marah. Perlu dipertimbangkan. Kenapa perlu dipertimbangkan? Tepat atau tidak? Karena marahnya tepat atau tidak? Karena kondisinya, kalau dia sampai ilmunya, kondisi pelajar yang tidak paham ini, karena kondisinya beda dengan dia. Kalau kondisi dia adalah kondisi yang sudah apa? Paham. Dia sudah paham. Kenapa nggak paham? Gitu aja kok nggak bisa paham gitu ya? Ya, begitu aja nggak paham. Ana sih belum ketemu sampai hari ini Nabi pernah ngomong begini. Gitu aja nggak paham. Lola antum. Ya, ana nggak tahu. Nabi pernah bicara begini sama siapa? Sama sahabat. Kan panutan kita beliau ya. Sahih enggak? Panutan kita beliau. Terutama juga dalam belajar dan mengajar. Tepat atau tidak penggunaan bahasa-bahasa itu. Jika seorang pengajar mendapati seorang pelajar yang kurang faham, kurang mengerti, kemudian dia dapat taufik Allah, kondisi dia dengan saya beda. Pertama itu. Yang kedua, memang faham itu mutlak pemberian Allah, bukan kita. Bukan kita. Bukan paham itu bukan pemberian sang guru. Tapi paham itu pemberian Allah. Faham itu diberikan sama Allah. Jalla jalaluhu. Di antara buktinya tidak setiap semua yang hadir bisa memahami dengan pemahaman yang sama. Ya, bisa memahami dengan pemahaman yang sama. Yang menunjukkan memang faham itu taufik Allah. Faham itu taufik Allahu Jalla dzikruhu. Kemudian yang ketiga, setelah yang pertama, seorang pengajar ketika menunaikan ilmunya mengajarkan, dia harus bisa membedakan antara dia dengan yang belajar. Yang kedua, paham itu taufik Allah. Yang ketiga, dia ingat dirinya dulu juga kayak gitu. Sahih enggak? Terus kenapa Pak Itoyo marah-marah? Karena belum sampai ilmunya. Kalau Pak Pitoyo sudah sampai ilmunya, ya dia akan jujur. Papa lebih bodoh dari kamu dulu, nak. Mungkin hati kita akan bicara itu ya. Kamu 2 kali sudah paham. Kita aja jaim ya Pak ya. Kita aja jaim. Dulu ayah lebih parah dari kamu, nak. Maka kalau seorang sudah mengerti, ya,
Ketika dia tidak paham, maka dia Ubaidah, ketika dia tidak paham, ya, ketika dia tidak paham, maka dia adalah kondisi kita dulu. Dia adalah kondisi kita dulu. Insya Allah dengan konsep seperti ini dia bisa apa? Bisa apa? Sabar. Bisa bersabar. Gitu. Ya, bisa bersabar. Kan semua contohnya Nabi ya. Semua contoh yang terbaik adalah contohnya Nabi. Misalnya anak ngajar. Kemudian Ardian berisik gitu ya. Anak ambil botol, saya lempar. Dibalas tadi. Masya Allah. Oh, coba ya. Misalnya, dan terlempar ke dia. Maka pertanyaannya buat kita, buat saya, anak pribadi kalau ngelihat sesuatu itu, anak selalu lihat pertama tidak menghukumi terlebih dahulu, tapi cari nasnya. Perbuatan itu ada nas yang membolehkan atau tidak. Atau paling tidak seorang pengajar itu ketika melakukan sesuatu terkadang menurut penilaian kita salah, tapi bisa jadi itu benar. Tapi karena ilmu yang kita belum sampai. Ilmunya kita belum sampai. Contoh misalnya gini. Seperti Nabi SAW menyuruh orang yang khutbah turun. Kata Nabi, turun, antum keluar lagi khutbah. Terus Nabi bilang, khotib terburuk itu antum. Ya, bi'sal khotib anta. Dengan ilmu kita yang kurang, kita pasti akan memberikan penilaian apa? Negatif untuk Nabi. Tapi apa iya? Tidak mungkin dong. Maka berarti solusinya gimana? Cari tahu. Dan ternyata di situ ada kasih sayang Nabi yang tidak difahami oleh kita yang belum paham. Kalau dia dibiarkan bicara, mengajar, berkhutbah, dia akan makin banyak menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain. Mafhum? Makanya Nabi langsung putusin, turun. Itu. Turun, keluar. Bi'sal khotib anta. Khotib terburuk itu antum. Dari satu sisi apa? Paham tak antum? Dari satu sisi demikian. Dari satu ilmu kita ya Pak. Tapi makanya ketika melihat momen-momen yang dilakukan gitu kan, untuk pertama tidak memberikan hukum, tapi kita mencari tahu atas tindakan itu. Bisa difahami ya. Ya. Khadijah di sebelah kiri Abi. Sini nak. Ubay di sebelah kanan Abi. Jelas ya? Jelas jemaah ya? Kecuali nanti tindakan ana melempar itu, antum cek ayat, cek hadis perbuatan salaf seperti apa gitu ya. Ada tidak perkataan ulama yang mendukung perbuatan itu, yang membolehkan itu? Ada tidak af'al atau perbuatan salaf yang sampai seperti itu? Baru nanti bisa dijatuhkan atau dihukumi. Seperti itu. Bagaimana Nabi SAW gitu. Ya, bagaimana Nabi SAW
dulu bersikap, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum dan seterusnya. Semoga bisa difahami, semoga bisa difahami. Jadi poin yang kita sedang bahas, sabrun fi adaihi. Sabrun fi adaihi. Sebagaimana dulu pengajar kita sabar sama kita, sabar gitu ya. Sabar. Ya. Maka sebaliknya, ketika kita suatu hari akan menjadi seorang pengajar, maka kita pun berusaha untuk bersabar sebagaimana dulu guru-guru kita bersabar mendidik kita. Dulu waktu saya belajar bahasa Arab, masih ingat sampai sekarang, ditanya sama Ustadz, Aldi, tak itu ada berapa? Saya sebutin, Pak, ada tak taknis, tak marbutoh, tak tabok. Wallah itu asli kelepasannya, Pak. Wallah itu tidak bersengaja. Ustadz ketawa langsung. Itu kalau ketemu beliau, di tak tabok itu i'rabnya apa? Tak tabok. Dia sabar, diri kita dulu sabar ya, sabar. Dan memang harus sabar. Jangan gini jamaah, dalam menuntut ilmu, coba yang dituntut sama Allah itu hasilnya atau prosesnya, itu harus diketahui dulu. Yang dituntut sama Allah itu prosesnya. Allah tidak tuntut hasilnya, tapi yang dituntut adalah proses. Proses menuntut ilmunya yang dituntut sama Allah Jalla Jalaluh. Adapun hasil itu mengikuti waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat, ada yang sangat cepat, dan seterusnya. Nah, ini poin pelajaran kita di malam hari ini dari Khulasah Ta'limul Ilm, yaitu bagaimana seorang yang mau menunaikan ilmu, karena hak ilmu, di antara hak ilmu adalah diajarkan kembali. Di antara haknya yang harus ditunaikan oleh orang yang diberikan ilmu, maka dia harus mengajarkannya kembali, dan butuh kesabaran, ya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa bersabar dalam mengajarkan ilmu sebagai seorang pengajar di masjid, di sekolah, di rumah, dan seterusnya. Ingat, posisi orang yang belajar dengan posisi kita tidak sama. Tidak sama. Maunya kita bilang A, dia langsung A lagi. Sahih? Ketika kita nggak bisa terima itu, yang terjadi marah. Kalau kita ingat, makanya langsung ingat, oh iya, dia dan saya posisinya beda. Dulu juga saya begitu juga, sama persis. Makanya dibutuhkan kesabaran. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak memiliki ilmu untuk menunaikan kesabaran, maka akan gagal menghasilkan kebaikan. Ya, akan menghasilkan kebaikan yang gagal. Taib, cukup sampai di sini. Sabrun fi adaihi. Sabar dalam
mengajarkannya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya dari kitab Tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita berada di pasal yang ke-5 ya. Yang perlu diketahui oleh manusia secara umum, seluruh manusia harus mengetahui ini, termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir, termasuk di dalamnya orang kafir. Mereka harus mengetahui perkara ini, yaitu perkara istilzamu tauhidi rububiyyati li tauhidi al-uluhiyyati. Di antara yang perlu diketahui dan harus diketahui, tidak dapat tidak, karena jika tidak diketahui perkara ini, maka bisa berakibat seseorang akan masuk ke dalam neraka dan tidak keluar dari neraka jika perkara ini tidak diketahui, yaitu perkara bahwasannya konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah, konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah adalah diterapkannya tauhid al-uluhiyah, diterapkannya tauhid al-uluhiyah. Ini harus difahami oleh setiap manusia. Antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dan ketika seorang tidak faham tentang konsep ini, dampak terburuknya adalah seorang bisa dimasukkan ke dalam neraka dan tidak keluar dari neraka. Kenapa? Karena bukan muslim. Kenapa bukan muslim, Pak? Karena tidak menjalankan tauhid uluhiyah. Kondisi ini ada atau tidak pada sebagian kaum muslimin? Ada. Oleh karena itu dari masa ke masa, dari Nabi kita Muhammad SAW sampai di ulama kita hari ini, itu selalu mengedepankan perkara tauhid, selalu mengedepankan perkara tauhid. Bahkan jamaah, kata para ulama, setelah mentadaburi Al-Quran, ternyata di antara yang dihasilkan dari mentadaburi Al-Quran adalah mentauhidkan Allah. Setelah Al-Quran ditadaburi, akan menghasilkan apa? Pelajaran yang banyak dan pelajaran
tertingginya ternyata adalah mentauhidkan Allah. Untuk itulah Al-Quran diturunkan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Antum melihat dalam surat An-Nahl. Pada ayat yang kedua. Silakan Mas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nahl ayat 2 yang artinya, Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Faham? Faham enggak? Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat kepada hamba-hambanya, dan terutama kepada Nabi SAW yang pertama diturunkan. Untuk apa? Untuk apa? Ini anziru, untuk memberikan peringatan. Peringatan apa? La ilaha illa ana. Maka kata para ulama, setelah mentadaburi Al-Quran, ternyata hasilnya adalah Al-Quran diturunkan untuk memberikan informasi kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah. Itu diantara goyah, diantara tujuan diturunkannya Al-Quran, agar manusia diberikan peringatan. Untuk apa? Agar manusia diberikan peringatan, diajarkan, dididik kalimat la ilaha illallah illa ana. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan tertinggi Al-Qur'an diturunkan untuk menyampaikan kepada manusia agar manusia mentauhidkan Allah. Agar manusia mentauhidkan Allah, jamaah. Untuk ini, ya, di antara tujuan tertinggi Al-Quran diturunkan untuk ini. Maka jamaah, kata Syekh Abdul Razak juga hafizahullahu ta'ala, ketika manusia tidak mentadaburi Al-Quran, maka beresiko justru dia akan menyelisihi Al-Quran. Ketika manusia tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dia baca, maka hidupnya beresiko akan menyelisihi Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Maimun Ibn Mihrab rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan manusia bisa jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam perbuatan kesyirikan dan dia tidak menyadari. Dari surah Al-Fatihah, ketika Allah berfirman, iyyaka na'budu, sebuah pembatasan kalau kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Dan nyatanya
ada sebagian dari hamba Allah menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Seperti apa misalnya? Dia berdoa minta sama Allah dan juga minta sama kuburan. Dia berdoa kepada Allah dan dia juga berdoa kepada kuburan misalnya. Dia minta di situ misalnya. Di satu sisi dia minta sama Allah, di sisi lain dia minta sama penghuni kubur. Dan itu adalah salah satu pola yang ada pada seorang muslim yang tidak menuntut ilmu. Bisa tidak disadari. Padahal dia mengatakan iyyaka na'budu, dan doa bagian dari ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Paham enggak? Paham enggak dia? Kalau antum bilang paham, ana tanya apa yang antum pahami. Paham enggak? Siapa yang bisa jelasin? Pak Andre. Enggak, yang lain. Pak Gatot. Paham, Pak? Apa bentuk kesyirikannya? Doa bagian dari ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka ketika dipalingkan kepada selain Allah, berdoa pada Allah dan berdoa juga kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Berarti boleh pulang dong ya. Udah paham. Kalau nambah pelajaran nanti butuh butuh apa? Ukulodil lagi. Jelas ya? Kata Maimun bin Mihrab, manusia bisa jatuh dalam kesyirikan dan dia tidak sadar. Contohnya dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Berharap. Berharap ibadah atau bukan? Berharap itu ibadah atau bukan? Roja radio. Radio roja. Roja itu artinya harap, berharap. Ibadah atau bukan? Soal siapa yang kita harapkan dalam hidup ini? Ya benar. Hanya Allah? Belum tentu. Sahih? Antum belum makan. Antum belum makan. Tiba-tiba dalam hati kita berharap, semoga Pak Gatot datang bawa nasi goreng. Antum berharap sama siapa? Nah, paham? Berharap harus kepada Allah. Gitu. Nanti syukur-syukur Pak Gatot bawa nasi goreng. Ternyata Pak Gatot nggak bawa apa-apa. Ya Pak Dedi. Di situ harus ada ambil pelajaran, Pak. Nggak boleh berharap sama siapa-siapa, nggak boleh. Sama siapa-siapa nggak boleh. Hatta sama orang yang memiliki akses. Sama orang yang memiliki akses untuk menyalurkan makanan sama kita, tetap berharapnya harus hanya kepada Allah. Dan kita nggak menyadari, kadang kita menaruh harapan kepada makhluk. Sahih? Makhluk. Ini harus dilatih dan harus dibiasakan. Harus dilatih, harus dibiasakan. Terus nanti lama-lama terlatih jiwanya benar-benar berharap hanya kepada Allah. Takut ibadah atau bukan?
Takut ibadah. Ketika takut itu diserahkan atau dipalingkan kepada selain Allah, bisa difahami, manusia bisa jatuh dalam kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Cinta. Cinta ibadah bukan? Ibadah. Bapak cinta nggak sama istrinya, Pak? Cinta semu. Gak ada. Tolong kameranya dihadapin ke sini. Cinta itu ibadah. Gak boleh kita mencintai siapapun sama seperti cinta kita kepada Allah. Atau jangan-jangan kita belum cinta sama Allah. Atau jangan-jangan kita belum cinta sama Allah. Atau jangan-jangan ibadah rutin kita hanya sebatas kebiasaan rutinitas. Belum didasari karena cinta. Belum didasari karena cinta. Maka ketika cinta itu diberikan kepada selain Allah, porsinya sama, apalagi sampai melebihi, maka jatuhlah seorang dalam syirik. Syirkun mahabbah, syirik kecintaan. Tidak boleh, ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Cinta mutlak itu harus punyanya Allah. Semuanya harus dicintai, keputusannya Allah. Allah tidak boleh dibenci dengan semua keputusannya. Taib. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu kita minta pertolongan. Coba lihat hidup kita. Terlaksana hayat ini? Terlaksana enggak? Benar-benar hanya Allah yang kita minta pertolongan? Enggak. Belum sahih. Sahih. Gitu. Makanya kalau belajar bitadabbur mungkin Al-Fatihah juga enggak selesai. Gitu. Kalau belajarnya dengan tadabbur, tafakur, gitu. Penjelasan para ulama demikian. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dari sini, dari ayat ini manusia bisa jatuh dalam kesyirikan dan dia tidak menyadarinya. Padahal manusia membaca Al-Quran. Dia sendiri mengikrarkan dengan lisannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi karena tidak faham, akhirnya dia menyelisihi apa yang dia baca. Bisa difahami? Manusia bisa berada pada posisi kezaliman, padahal dia baca larangan untuk menjadi orang yang zalim. Zalim pada keluarga, zalim kepada anak, zalim kepada teman, zalim kepada dirinya sendiri. Padahal kita membaca ayat tentang dilarang zalim. Tapi terkadang kita menjadi pelaku kezaliman. Bisa dipahami ya? Kita kembali pada pembahasan kita, istilzam tauhidi ar-rububiyyati li tauhidi al-uluhiyah. Tidak bisa dipisahkan, yang perlu diketahui oleh semua manusia. Tidak bisa dipisahkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah.
diambil sejarah, orang-orang musyrikin mereka adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Bahkan sebagian mereka mengakui tauhid uluhiyah. Kata para ulama, kesyirikan itu bisa sifatnya murni kesyirikan, tidak mengakui Allah sebagai ilah murni, tidak diakui, seperti kaum ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan Allah. Mereka syiriknya tulen. Dan kesyirikan bisa disebabkan karena tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tetapi mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, ilah, dan juga mereka mengakui ada ilah yang lain. Itu kondisi kesyirikan demikian. Contoh, antum searching silakan. Pertanyaan Nabi kepada Husain, ayah dari Imran bin Husain. Ketika Nabi bertanya, berapa jumlah ilah antum? Kemudian Husain menjawab, jumlah ilahnya ada 7. Coba lihat, ada yang sudah cari nggak? Ketemu Mas Ardian Lola ya. Oke, nanti antum cari ya. Nabi berkata, ya Husain, kam ta'budul yauma ilahan. Nabi bertanyanya dengan lafaz ilah. Kita suruh untuk mencari biar antum lihat lafadznya. Lafaz ilah apa lafaz rob yang disebutkan oleh Nabi. Itu maksudnya. Lihat lafaz yang digunakan oleh Nabi. Kam ta'budul yauma ilahan. Ada berapa ilah yang antum sembah dalam sehari? Antum menyembah berapa ilah? Lafadznya ilah. Nabi tidak menggunakan lafaz rob. Dia katakan sab'atun, ada 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ada 6 di bumi. 6-nya itu siapa? 6-nya siapa? Berhala. 6-nya berhala yang sudah diakui sebagai ilah. 6-nya berhala. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ini bukti orang musyrikin mengakui Allah sebagai ilah. Oke? Paham? Sebagian mereka ada yang mengakui Allah sebagai ilah. Sebagian lagi tidak sama sekali mengakui Allah sebagai ilah. Seperti ateis itu. Adapun sebagian kaum musyrikin, mereka mengakui Allah sebagai ilah, tapi mereka tidak mengakui Allah apa jamaah? Mereka mengakui Allah sebagai ilah, tapi mereka tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya
ilah. Yaitu dia sebut ada 7, maka nanti diarahkan sama Nabi SAW untuk membatalkan seluruh ilahnya dan hanya menyisakan satu ilah itu. Mafhum ya? Jelas ya? Orang-orang musyrikin demikian kondisinya. Di antara kondisi mereka, mereka mengakui ilah itu Allah, tapi mereka tidak mengakui ilah itu hanya Allah. Ajib. Ya. Buktinya mana? Buktinya mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada itu dia. Mafhum sampai sini? Jelas? Insyaallah. Dan ini perlu diedukasi, dilakukan pelajaran. Karena sebagian kaum muslimin hari ini kondisinya belum memahami keharusan adanya uluhiyah setelah adanya rububiyah. Sebagian dari kaum muslimin belum memahami itu. Sahih Pak Dedi, kehidupan realita. Bahkan sebagian kita hari ini sudah merasa di posisi aman hanya dengan tauhid rububiyah. Masya Allah, ini butuh perjuangan. Ini yang diperjuangkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sayang yang sesungguhnya. Ya, ini sayang yang sesungguhnya. Menjelaskan tentang tauhid, haknya Allahu Jalla Dzikruhu, menjelaskan haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sayang yang sesungguhnya. Dan mendakwahkan dakwah tauhid dari masa ke masa beresiko. Resiko nyawa, resikonya nyawa. Dakwah yang kurang resikonya, atau dakwah yang beresiko tapi resikonya nggak seperti dakwah tauhid, seluruh pelajaran selain pelajaran tauhid. Tapi ketika sudah berbicara tauhid, antum akan berhadapan dengan resiko-resiko yang ada. Resiko dimusuhin, resiko dibunuh, resiko dicekal, resiko dikatakan radikal. Tapi kalau antum dakwah hanya bicara seputar rumah tangga, antum akan jadi dai yang damai, tentram, sentosa. Iya, antum akan jadi seorang yang nggak ada musuhnya. Sahih, nggak ada musuhnya. Follower antum akan setiap hari tambuh. Apa tuh? Masya Allah, anak nih nggak bisa bahasa Inggris, little I can lah gitu. Gitu. Iya, nyata, real. Tapi kalau seorang mengikuti langkah dakwahnya Nabi SAW, wallah jamaah, perbaikan apapun tidak bermanfaat ketika tauhid orang rusak. Wallah, itu nggak akan bermanfaat, sedikit pun nggak bermanfaat. Ketika seorang punya masalah dalam tauhidnya, nggak bisa, nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Maka kalau kita punya kesempurnaan di tauhid, antum sudah baca banyak hadis, Allah tidak peduli dosa antum sebanyak apapun. Sahih? Tapi Allah nggak akan peduli juga sama kita sebanyak apapun amal kita.
kalau kita menghadap dia membawa dosa syirik. Mafhum ya? Makanya kenapa mereka, para nabi, para rasul, para sahabat dan seterusnya sampai hari ini, ulama fokus dengan dakwah tauhid. Mau pelajarannya Riyadhus Shalihin, mau pelajarannya Bulughul Maram, ujung-ujungnya tauhid. Begitu. Semuanya dikembalikan kepada tauhid. Mentauhidkan Allah. Gitu. Ketika mentauhidkan Allah akan banyak yang tersinggung. Banyak nggak? Banyak yang tersinggung. Fans mulai tersinggung. Ketika tersinggung, muntaber, mundur tanpa berita. Nah, sekarang anak punya bahasa. Muntaber. Ketika ustadz yang difavoritkan sudah mulai bicara tauhid dan syirik. Wah, nggak asik nih ustadz. Sudah nggak asik. Apa? Akhirnya muntaber. Tambah besok ustadz bicara tentang sunnah dan bid'ah. Udah makin nggak asik nih ustadz. Ini ustadz asik. Kenapa? Yang dia bicarakan rumah tangga aja itu. Aman pak. Antum mau main aman pak? Antum mau aman apa mau ridho Allah? Gitu. Selamat gitu. Itu jamaah. Dakwah tauhid beresiko. Resikonya nyawa. Resikonya nyawa. Antum tanya asatidah yang berdakwah tauhid, lihat isi handphonenya. Kalau dia isi handphonenya berupa teror, wallah teror. Kalau antum tidak berhenti dakwah bicara ini, keluarga antum terancam. Karena tersinggung manusia. Gimana tidak tersinggung? Antum yang berdoa kepada Allah dan berdoa kepada kuburan dianggap perbuatan antum adalah perbuatan kesyirikan. Tersinggung tidak? Tersinggung, marah. Padahal kan butuh perincian. Gitu. Yang sudah terbiasa datang ke makam tertentu tiba-tiba diluruskan. Kecewa? Kecewa. Oke, mohon maaf 8.33 sudah waktunya antum pulang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.